Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Adelita Pratama ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul menyimpulkan jaringan komputer. Yang pertama, sejarah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen. Desain ini disebut dengan sistem client server yang digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Pengelompokan jaringan komputer. Jaringan komputer lokal atau Local Area Network atau LAN, Local Area Network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Jarak yang dapat dijangkau oleh LAN kurang lebih 10 kilometer. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor, sekolah, atau pabrik-pabrik untuk memakai resource secara bersama, misalnya printer atau scanner, dan saling bertukar informasi. LAN dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik, yaitu ukuran, teknologi transmisi, dan topologinya. Keuntungan dari jaringan LAN adalah yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. Yang kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. Jaringan komputer Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jaringan dengan area lebih luas dari LAN. Dapat terdiri dari 2 atau lebih yang dihubungkan bersama-sama dalam batas-batas tertentu. Misalnya, dalam suatu kawasan metropolitan atau satu kota, jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh MAN adalah 80 km. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN biasanya mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. MAN hanya memiliki sebuah atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Keuntungan dari MAN adalah yang pertama, dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Yang kedua, jangkauan lebih luas dari LAN. Yang ketiga, lebih irit kabel jaringan karena tidak terlalu membutuhkan banyak kabel jaringan. Jaringan komputer skala luas atau Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas, misalnya antar pulau, negara, benua, bahkan keluar angkasa. Contoh WAN yang sangat terkenal adalah internet. Tetapi WAN dapat juga menjadi network pribadi. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang memiliki kantor-kantor di berbagai negara dapat memiliki WAN yang menghubungkan kantor-kantor tersebut melalui hubungan telepon, satelit, dan teknologi-teknologi lainnya. Biasanya WAN terdiri dari banyak LAN yang diinterkoneksikan. Keuntungan dari jaringan WAN adalah yang pertama, jadi server kantor di pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. Yang kedua, keuntungan adalah komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan klien. Interjaringan atau interconnection network atau internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terhubung pada umumnya untuk membangun sebuah jaringan internet yang membutuhkan peralatan jaringan seperti repeater,
braid, router, dan gateway. Komponen jaringan komputer. Yang pertama, NIC, sebuah singkatan dari Network Interface Card. NIC adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain ke jaringan. Ada dua jenis NIC. Yang pertama, wired. NIC berkabel hadir dalam motherboard, kabel dan konektor digunakan dengan NIC kabel untuk mentransfer data. Wireless NIC nirkabel berisi antena untuk mendapatkan koneksi melalui jaringan nirkabel. Misalnya komputer laptop berisi NIC nirkabel. Switch adalah perangkat telekomunikasi yang dikelompokkan sebagai salah satu komponen jaringan komputer. Komponen ini seperti hubungan tetapi dibangun dengan fitur-fitur canggih. Ia menggunakan alamat perangkat fisik di setiap pesan yang masuk sehingga dapat mengirimkan pesan ke tujuan atau port yang tepat. Router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan LAN dengan koneksi internet. Ini digunakan untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket yang masuk ke jaringan lain. Router bekerja di layer 3, network layer, dari mode referensi OC. Router meneruskan paket berdasarkan informasi yang tersedia di tabel routing. Keuntungan router: yang pertama, keamanan. Informasi yang dikirim ke jaringan akan melintasi seluruh kabel, tetapi satu-satunya perangkat tertentu yang telah ditangani dapat membaca data. Keandalan: jika server telah berhenti berfungsi, jaringan mati. Tapi tidak ada jaringan lain yang terpengaruh yang dilayani oleh router. Kinerja: router meningkatkan kinerja keseluruhan jaringan. Misalkan ada 24 workstation dalam suatu jaringan menghasilkan jumlah lalu lintas yang sama. Ini meningkatkan beban lalu lintas di jaringan. Router membagi jaringan tunggal menjadi dua jaringan masing-masing dari 12 stasiun kerja, mengurangi beban lalu lintas hingga setengahnya. Rentang jaringan: modem, kabel dan konektor. Kabel adalah salah satu cara media transmisi yang dapat mengirimkan sinyal komunikasi. Tipologi jaringan kabel menggunakan jenis kabel khusus untuk menghubungkan komputer di jaringan. Ada dua jenis kabel yang umum di dalam komponen jaringan. Yang pertama, kabel koaksial. Kabel koaksial lebih menyerupai kabel instalasi TV. Ini lebih mahal daripada kabel twisted pair, tetapi memberikan kecepatan transmisi data yang tinggi. Yang kedua, kabel serat optik. Ini adalah kabel berkecepatan tinggi yang mentransmisikan data menggunakan sinar cahaya melalui serat terikat kaca. Kabel serat optik adalah kabel transmisi data yang tinggi dibandingkan dengan jenis kabel lainnya. Tetapi biaya serat optik sangat mahal yang hanya dapat dibeli dan dipasang di tingkat pemerintah. Topologi jaringan dan macam-macamnya. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Yang pertama, topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer. Biasanya karena memiliki beberapa kekurangan, di antara
adanya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data. Topologi star, seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasanya kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah saya jelaskan di atas. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Selanjutnya, topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengonter jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihan internet yang pertama, memudahkan akses informasi. Yang kedua, kemudahan untuk saling terhubung dengan yang lainnya. Yang ketiga, memudahkan bisnis online. Yang keempat, memudahkan mendownload aplikasi yang penting. Yang kelima, memudahkan mengetahui kondisi alam. Kekurangan internet. Yang pertama, menimbulkan radiasi. Yang kedua, menimbulkan nyeri pada pinggang. Yang ketiga, boros saat menggunakan kuota. Yang keempat, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Yang kelima, meningkatkan resiko kejahatan dunia maya. Menghubungkan komputer ke internet. Yang pertama, melalui jaringan. Cara ini dilakukan dengan menghubungkan beberapa komputer yang tergabung dalam local area network atau LAN ke server. Lalu, melalui modem disambungkan ke kabel telepon atau antena pemancar. Biasanya cara ini digunakan dalam kegiatan internal perusahaan, warnet maupun di kampus atau sekolah. Yang kedua, melalui saluran telepon langsung atau dial-up. Cara yang kedua ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat personal atau pribadi oleh pemakai komputer di rumah. Yang ketiga, menggunakan GPRS atau General Packet Radio Service. Cara menghubungkan komputer ke internet melalui GPRS ini, proses komunikasi dan informasi dilakukan melalui gelombang radio. Biasanya dilakukan oleh pengguna laptop atau perangkat komputer bergerak, misalnya perangkat handphone yang telah memiliki fasilitas koneksi di internet. Cara settingnya yaitu yang pertama start, lalu control panel, network and internet connection. Yang kedua, klik kanan local area connection, lalu properties. Yang ketiga, pilih internet protocol atau TCP atau IP, lalu properties. Yang keempat, klik yang atas jika ingin memilih IP address otomatis. Yang kelima, klik yang bawah jika ingin memilih IP address manual.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.